俾間最貴嘅房我，唔該。Hai semuanya, selamat datang kembali di Fans Film. Kali ini, Fans Film akan membawakan alur sebuah cerita dari film Crazy Love yang rilis pada tahun 1993 yang berasal dari Hong Kong. Filmnya memang jadul, tapi jangan salah, isi ceritanya malah menggambarkan sedikit banyak kehidupan para anak muda zaman sekarang. Menceritakan seorang wanita yang mencari cinta sejati namun dengan cara yang enak. Dan pasti kalian para pria suka, yaitu dengan bercocok tanam dulu, cinta kemudian. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan mandi dari pemeran utama bernama Jane. Sementara itu, orang tua Jane tengah memanggil biksu untuk mengecek rumahnya agar menambah hoki dari permainan mayong yang dilakukan ibunya. Jane pun telah selesai dengan mandinya dan menuju ke kamarnya. Dan tak lupa, ia juga menyapa biksu yang tengah memeriksa rumah tersebut. Namun, dia hanya memakai handuk yang menutupi bagian bawahnya saja. Alhasil, sang biksu dan bocil asistennya malah mendapatkan tontonan gunung kembar gratis. Ayah Jane pun cepat menyuruh Jane untuk memakai baju, karena ia akan pergi ke bandara. Setelah berpakaian, Jane pun menghampiri ayahnya guna berpamitan, sebelum dia mengikuti summer camp di Inggris. Ayahnya pun memberi tambahan uang saku dan memberitahunya untuk tidak memberitahukan ibunya, agar tidak disangka memanjakan anak. Namun, hal yang sama terjadi. Ibunya Jane juga ternyata memberikan uang bekal juga, dan bilang untuk tidak memberitahu ayahnya. Akhirnya, Jane pun berangkat menuju ke bandara. Di jalan, Jane menelepon pacarnya John untuk mengantar hingga keberangkatannya ke Inggris. Namun, John mengaku ia tidak bisa karena sedang sibuk. Sesampainya di bandara, Jane pun bertemu dengan temannya Amy yang akan berangkat bersama dengan dia, yang sedang galau dengan pacarnya karena akan berpisah. Jane yang kasihan melihat itu akhirnya pergi untuk menggantikan nama di tiketnya menjadi nama pacar Amy, sehingga mereka bisa pergi berdua. Dan akhirnya Jane pun batal pergi ke Inggris. Saat perjalanan keluar dari bandara, Jane bertemu dengan pasangan yang akan berpisah juga, karena si wanita yang akan berangkat. Tetapi setelah si wanita itu menuju ke area keberangkatan, si pria pergi untuk menggoda Jane. Jane pun mengerjai pria itu dan ikut bersamanya. Padahal Jane tahu istri dari pria itu telah mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah si pria, Jane pun berjemur tanpa atasan, sehingga gunungnya pun terlihat dengan sangat indah. Pria hidung belang itu pun menghampiri Jane untuk menggodanya. Namun, Jane menggodanya dengan mengatakan bahwa istrinya telah datang. Si pria pun pura-pura tidak terjadi apa-apa saat istrinya datang. Namun tiba-tiba, istrinya melihat Jane yang tanpa atasan lewat, sehingga pasangan ini pun bertengkar. Bahkan, saat di luar pagar, Jane membuat seorang sopir taksi salah fokus dengan pemandangan gunung kembarnya yang sangat indah, sehingga dia menabrak tembok. Jane kemudian mengunjungi pacarnya John. Namun, Jane mendapati John tengah berselingkuh dengan wanita lain. Jane pun sedih dan pergi untuk menenangkan dirinya dengan pergi ke sebuah bukit dan bermalam di sana. Esoknya, Jane memutuskan untuk pergi dan mencari tumpangan. Akhirnya, ada dua orang pria yang bersedia memberikan tumpangan. Tapi, karena mereka menunjukkan gelagat yang mencurigakan, Jane pun mengaku sebagai orang Jepang dan tidak bisa berbahasa Inggris, apalagi bahasa Cina. Mereka yang mengira Jane tidak bisa mengerti bahasa mereka, berencana untuk mengajak Jane tanam paksa. Jane yang mengetahui hal itu, langsung menyiapkan semprotan, dan berhasil kabur
saat mereka ingin melakukan tanam paksa. Lalu, Jin kabur menggunakan mobil mereka. Jin akhirnya berhenti untuk mengganti bajunya yang sobek karena ulah dua pemuda tadi. Tak disangka ada aki-aki yang melihat Jin mengganti baju dan melihat gunung kembarnya. Alhasil, karena sang kakek tidak dapat menahan jantungnya yang deg-degser pun akhirnya tumbang. Selanjutnya, Jin menaruh mobil itu di depan pos polisi. Karena mobil itu dianggap parkir sembarangan, ya didereklah. Dan dua pemuda pemilik mobil tadi diminta untuk membayar denda tilang. Selanjutnya, Jin pun memutuskan untuk menginap di hotel. Di sana, Jin mendengar suara orang bercocok tanam dan akhirnya memutuskan untuk menonton pasangan tersebut. Pasangan tersebut tak merasa keberatan dan malah berteman baik dengan Jin. Mereka pun pergi bermain di pantai. Hingga malam tiba, Jin pun kembali melihat mereka bercocok tanam di pantai sampai ketiduran. Saat terbangun, Jin dan pasangan itu pun berpisah. Dan Jin kemudian melanjutkan berjalan-jalan di pantai. Akhirnya, Jin bertemu dengan seorang pria bertopi dengan minuman soda yang unik. Lalu, saat pria itu berenang, Jin meminjam topi itu tanpa izin. Dan pria itu pun menghampiri Jin. Singkat cerita, mereka pun mengobrol dan menemukan chemistry. Dan akhirnya, Jin pun mengikuti pria itu ke rumahnya. Jadi, pria ini bernama David. Di rumah itu, Jin dan David menjadi semakin dekat. David juga sempat kagum akan kecantikan Jin saat dia tertidur di tempatnya. Selanjutnya, mereka pun makan malam bersama. Jin menantang David untuk memakan cabai. Dan David yang tidak kuat pedas, akhirnya dan setelah makan, Jin pergi untuk mandi. Setelah mandi, Jin dan David menonton TV dan lanjut bermain True Order. Di sini, mereka menjadi semakin mengenal satu sama lain. Hingga muncul pertanyaan dari Jin. Apakah saat pertama kali mereka bertemu, David mempunyai pemikiran untuk mengajaknya bercocok tanam? Karena David memilih menjawab jujur, jadi dia bilang ya. Lalu Jin berkata, lalu apa lagi yang kamu tunggu? Gaslah, mereka pun bercocok tanam. Sejak saat itu, mereka pun menjadi semakin dekat. Mereka melukis, bermain, dan pergi ke pasar bersama. Saat di pasar, Jin mendapat kacamata dan gaun gratis dari pedagang di sana. Sebagai gantinya, Jin pun diminta untuk pergi ke tempat karaoke malam nanti. David sebenarnya cemburu dan tidak suka melihat Jin dekat-dekat dengan pria itu. David juga sempat melarangnya pergi untuk berkaraoke malam nanti. Tapi karena Jin kesal David mengekangnya, dia pun memutuskan untuk pergi. Karena David tak ingin Jin diapa-apain, David pun memutuskan untuk ikut. Di sana, David semakin terbakar cemburu. Apalagi saat pria itu dan Jin sedang berdansa. Sebenarnya, Jin sudah mengajak David untuk berdansa. Jadi, Jin pun berdansa dengan pria itu. Saat itu, datang dua pria cangkul ke tempat itu dan melihat Jin. Mereka pun berniat balas dendam karena merasa sakit hati kepada Jin yang telah memecahkan telur puyuh mereka. Kemudian, mereka pun melihat Jin yang sedang bermesraan dengan David. Kesempatan itu pun mereka gunakan untuk menghampiri David saat dia pergi ke toilet dan berkata kalau Jin itu penjual apem keliling seharga $3.000. David yang lagi cemburu pun semakin emosi. Apalagi saat dia melihat Jin dan pria itu tengah bermesraan di ruang privat. Padahal setelah itu, diperlihatkan kalau Jin menjaga perasaan David karena dia menolak ajakan pria itu untuk bercocok tanam. Tapi David yang sudah terlanjur sakit hati memutuskan untuk mengusir Jin. Dan David bilang kalau $3.000 terlalu mahal baginya dan tidak sanggup untuk membayar Jin. Jin pun galau dan kembali ke tempat karaoke. Dan kali ini si bos toko itu berhasil merayunya dan mengajaknya ke tempatnya untuk bercocok tanam. Namun saat akan mulai ritual bercocok tanam, Jin pun belum sempat dicangkul karena pria itu malah bocor di celana duluan. Jin pun kembali ke tempat David dan melihat David sedang stres dan minum-minum. David bertanya apa yang dilakukan Jin semalam dan Jin menjawabnya dengan jujur. Jin bilang David sebaiknya jangan bertanya
jika dia tidak ingin mengetahuinya. Jin bilang kalau dia sempat berpikiran dia dapat menemukan pengganti David, tapi ternyata Jin salah dan menyadari kalau dia sangat mencintai David. Dan mereka kemudian beradu mulut dan bersiap bercocok tanam. Tapi kemudian David malah bertanya, apakah kliennya juga pernah memintanya untuk melakukan itu. Jin yang mendengar itu pun marah dan pergi dari tempat itu. Jin pun pergi untuk menyewa kamar hotel yang sangat mewah. Di sini, Jin lalu menggoda seorang bapak-bapak dan akan bermesraan dengannya. Namun saat akan menuju ke kamar, Jin pun berteriak meminta tolong, seperti seorang yang akan diperkaos. Bapak-bapak itu pun langsung dipukul oleh seorang tamu di sana, dan Jin pun kabur. Saat hendak meninggalkan hotel, Jin ditangkap oleh bapak-bapak tadi dan dipaksa masuk ke dalam kamarnya untuk dipaksa bercocok tanam. Namun, dengan kepintarannya, Jin mengajak bapak itu berdansa dan memanggil room service. Jin pun kabur dan menyuruh tante kesepian untuk menemani bapak hidung belang tersebut. Dalam perjalanan pulang, Jin kembali bertemu dengan temannya yang dia temui saat di hotel. Jin melihat temannya itu sendirian tanpa pasangan. Dan temannya itu bercerita kalau pasangannya diambil oleh pengusaha kaya. Kemudian temannya itu menasihati Jin untuk mengejar cintanya selagi ia bisa merasakan cinta. Jin pun bergegas untuk mendatangi rumah David. Di sana, dia disambut oleh seorang pemuda yang merupakan adik dari David. Jin bertanya, "Di mana David?" Namun, pemuda ini bilang David sedang sibuk di kamarnya. Dan saat Jin membuka kamar pintu David, terlihatlah David yang bermesraan dengan seorang wanita. Namun, Jin merasa istimewa karena sketsa wajah dari Jin masih dipasang oleh David. David pun tersadar ada Jin di sana. Tapi Jin menyuruh David untuk menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Sambil menunggu David, Jin menggali informasi dari adiknya tentang wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut merupakan teman lama David. Tak lama, tiba-tiba David keluar dari kamarnya bersama wanita tersebut. Hingga akhirnya Jin dan David mengaku kalau saling mencintai satu sama lain. Dan akhirnya menuju ke kamar untuk melanjutkan bercocok tanam. Dan film pun berakhir, ending yang basah.